Wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda. Tentu saja akan membahas tema yang menarik dan tema kita pada edisi hari ini terkait ricu aksi protes PPDB. Dan di studio kami telah menghadirkan dua narasumber. Namun sebelumnya pemirsa, informasi bahwa dapat kami informasikan bahwa tadi telah dilaksanakan demonstrasi. Dewan Pimpinan Pusat DPP Organisasi Pergerakan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Yusuf Daengawing, Makassar, Senin 15 Agustus 2022 tadi. Mereka mendesak Gubernur Sulsel untuk segera mencopot jabatan Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan, Sekdis Pendidikan Sulawesi Selatan, Kabid Pembinaan SMAN Disdik Sulawesi Selatan. Nah, Celebes People seperti apa kemudian dan bagaimana menyikapi PPDB 2022 ini, atau bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah? Dan di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang akan kami ajak berdiskusi. Yang pertama, langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Herman Hafid Nasa, selaku Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam. Baik. Kemudian narasumber saya yang kedua ada Bapak Dr. Haji Syahrudin Yasin, SAG SEMM. Selamat malam Pak Yasin. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah pengamat pendidikan Sulawesi Selatan. Langsung saja saya ajak berdiskusi. Yang pertama ada Pak Herman. Kemudian bagaimana sebenarnya atau apa kemudian pokok permasalahan untuk PPDB 2022 ini, Pak? Iya. Baik pemirsa yang ada di rumah. Jadi mulai dari awal PPDB tingkat SMA SMK dirancang sudah menuai kritikan dari pengadaan server yang menggunakan anggaran APBD kurang lebih 2,3 miliar. Itu sesuai data yang saya temukan itu tidak melalui tender. Tahun lalu ditangani oleh Telkomsel, tahun ini ditangani oleh Indosat. Itu jauh lebih bobrok lagi tahun ini. Mengapa? Seringnya error, pengumuman tertunda, kemudian diskriminasi hak anak-anak peserta didik yang seharusnya sebelum-sebelumnya 4 kali ikut seleksi, itu diperkecil sisa 2 kali ikut seleksi. Nah, inilah yang saya katakan diskriminasi. Kemudian setelah berjalan pengumuman, PPDB online ditutup. Berarti secara tidak langsung ketua PPDB Sulsel itu, saudara sekretaris Dinas Pendidikan, sudah berhenti haknya sampai situ. Tiba-tiba ada lagi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabid Dikmen SMA Distrik Sulsel, saudara Askar, dengan mengirim daftar nama-nama lewat WA ke kepala sekolah masing-masing, 23 SMA negeri di Makassar, 10 SMK di Makassar. Ada yang melalui daftar selembaran kertas. Itu data saya sudah kurang lebih 2.000 siswa yang sudah tercover. Risikonya sekarang posisi anak-anak itu, dia di posisi sudah 40 per kelas. Sedangkan Permendikbud tentang Dapodik sudah mengatur maksimal setiap rombel itu hanya 36. Jadi anak-anak yang 4 ini ada 2. Pertama, tidak mendapatkan dana BOS. Yang kedua, terancam tidak diikutkan ujian akhir atau ujian nasional setelah kelas 3. Karena yang diikutkan ujian nasional itu hanya yang maksimal 36 orang itu. Sekarang di sekolah lagi mempergunakan kesempatan itu, dugaan terjadi pungli besar-besaran. Nama-nama siswa yang dikirim oleh kepala bidang itu diakomodir oleh kepala sekolah masing-masing. Tetapi terjadi pembayaran di situ. Terjadi pembayaran.
Bahkan orang tua sudah mengatakan bahwa saya sudah bayar Pak di Diknas. Oke. Itu pernyataan orang tua. Terus di sekolah ada lagi semua yang ke kepala sekolah. Padahal Permendikbud 75/2018 sudah mengatur peran serta orang tua dalam peningkatan mutu itu dibenarkan, tetapi melalui proses rapat komite dengan orang tua murid setelah anaknya sudah masuk sekolah. Kalau baru diterima, dia sudah yakin dan percaya belum terdaftar di Dapodik anak tersebut, berarti dia belum termasuk siswa SMA tersebut di mana dia masuk. Itu logikanya. Sehingga saya katakan bahwa di sini diduga terjadi pembiaran, memaksakan kehendak dalam sistem pendidikan, bahwa dia tidak memperhitungkan apakah guru yang ada di sekolah itu sanggup mengajar 40 orang per kelas. Kemudian kalau dia menambah rombel, yang 10 kelas sekolah itu masih bisa menambah sampai maksimal 12 rombel. Tapi kalau yang sudah 12 rombel per kelas, dia mau tambah 5 kali kelas. Dengan satu-satunya jalan, dia cukupkan 40, padahal itu pelanggaran. Kalau 40 per kelas pelanggaran, itu yang terjadi sekarang. Makanya saya tuntut bahwa semua anak-anak itu yang sudah dimasukkan oleh Kepala Bidang Dikmen, Saudara Askar, harus ditarik. Karena itu anak tersebut bisa korban nanti tidak ikut ujian nasional. Makanya saya meminta pendidikan tahun ini jauh lebih bobrok daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami meminta kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, ketiga pejabat dinas pendidikan tersebut harus dicopot. Kadis Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, dan semua kepala sekolah yang menerima di dalam sekolah keluaran tersebut, apalagi dapat dibuktikan pungutan nilainya, harus dicopot. Karena di dunia pendidikan itu tidak ada dikenal setelah pungutan. Tidak ada perda yang mengatur bahwa begitu anak-anak masuk, sebelum masuk harus bayar dulu. Tidak bisa. Seperti 2017 juga oknum kepala sekolah yang saya laporkan Pungli, itu kan salah satunya dipecat. Tapi tidak ada juga kapok-kapoknya kepala sekolah. Nah itu. Baik. Mendengar tadi apa yang disampaikan kemudian Pak Herman, bagaimana tanggapan Anda, Pak Dr. Yasen? Silakan. Ya, memang fakta yang terjadi sejak 2 tahun terakhir, apa yang disampaikan Pak Herman itu memang seperti itu. Oleh karena itu fenomena kejadian protes dan bahkan demonstrasi yang barusan terjadi ya di kantor gubernur, di kantor wakil gubernur ini harus menjadi perhatian bagi kita semua untuk melakukan reevaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala dinas ya pendidikan. Karena masyarakat sudah pada ini, khususnya orang tua siswa itu sudah protes, sudah lakukan demonstrasi, ya gubernur mestinya memang mengambil sikap tegas untuk melakukan mutasi atau penggantian ya terhadap ini, supaya apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh warga, oleh orang tua murid yang merasa dirugikan, anak-anak yang tidak bisa mengakses, bahkan khawatir terhadap terancamnya putus sekolah atau akibat tidak masuknya anak-anak mereka, itu harus menjadi sikap ya, mengambil sikap secepatnya, supaya dalam waktu dekat ini kan sisa berapa waktu lagi tahun ini untuk penyelesaian dan masuk ke perguruan tinggi anak-anak kita.
Nah, masalah PPDB ini sebagaimana yang diutarakan dari Pak Herman, memang harus dievaluasi kembali, termasuk servernya, termasuk kenapa justru tambah mundur. Kejadian PPDB ini kan yang lalu-lalu sebelum pada saat uji petik dulu kan enggak begitu. Tapi ini sekarang justru apa yang salah? Berarti ada yang salah ya, baik dari sisi manajemen pengelolaan kelas maupun pengelolaan manajemen pendidikan secara umum yang dimulai dari dinas pendidikan itu sendiri. Jadi harus dievaluasi, ya, perlu kapasitas kepala dinas juga itu perlu punya kapasitas tersendiri, jangan karena kedekatan dengan pimpinan lantas itu yang disorong. Masih banyak punya kapasitas dan kompetensi yang bagus untuk untuk dimajukan ke situ. Jadi berikan the right man on the right job, orang yang mampu lah itu tempatkan di situ. Oke, jadi pada intinya Anda menganggap bahwa ini Gubernur Sulawesi Selatan harus mengambil sikap yang tegas dan secepatnya, begitu ya? Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.